Surat dari pelabuhan yang hilang. Benarkah? Sebelum Indonesia disebut Indonesia, kita sudah menguasai jalur perdagangan dunia? Apa yang sebenarnya hilang dari sejarah? Bukan kapal, tapi kehormatan. Langit utara Sumatera membara, angin laut meniupkan bau garam bercampur bara. Di bawah sinar remang mentari, sebuah kapal jung besar bersandar di pelabuhan Lamuri. Aceh, pelabuhan yang dulu digelar Mutiara Samudra Hindia, kini hanya nama yang pudar di buku sejarah. Di atas kapal itu berdiri seorang pemuda bernama Nala. Bukan pelaut biasa. Ia anak dari juragan pelabuhan, pewaris dinasti dagang, yang konon punya relasi dengan pedagang dari Tiongkok, Arab, India, hingga Afrika Timur. Tapi malam itu, ia tidak sedang menyambut kapal dagang. Ia sedang memandikan jenazah ayahnya, yang tewas dengan wajah membiru dan mulut terkunci. Tidak ada luka, tidak ada darah, tapi tubuhnya dingin seperti es, seolah mati karena rahasia yang terlalu berat dibawa sampai ke liang kubur. Beberapa hari sebelumnya, sang ayah sempat berkata dengan suara pelan, seperti bisikan yang takut didengar angin. Nala, jika aku mati, jangan cari emas, cari siapa yang menghilangkan nama kita dari sejarah. Nala sempat bingung, tapi ia ingat di perpustakaan bawah rumah ada satu peta tua. Lusuh, sobek, tapi anehnya, menggambarkan Nusantara bukan sebagai jajahan, tapi sebagai pusat dunia. Ada garis-garis merah, menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dari Berus, Pasai, Banten, Tuban, hingga Gresik, semuanya bermuara di satu titik. Lautan Jalur Sutra. Di masa lalu, kapal dari Arab dan Persia menunggu angin muson hanya untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan kita. Pedagang dari Gujarat menukar batu akik dengan cengkeh. Armada Tiongkok mengirim utusan dan emas ke kerajaan kita, bukan untuk menaklukkan, tapi mengakui kekuasaan. Tapi entah kenapa, di buku-buku sejarah yang kini beredar, peran itu nyaris lenyap. Nusantara digambarkan sebagai pulau-pulau kecil yang menunggu dijemput peradaban. Dan di sanalah teka-teki dimulai. Nala menyusuri pelabuhan-pelabuhan mati, dari Lamuri ke Pasai, dari Berus ke Palembang. Ia temukan reruntuhan, artefak, dan lebih dari itu, orang-orang tua yang menyimpan kenangan yang dibungkam. Dulu, kami punya armada lebih besar dari Malaka, kata seorang tua di pantai Berus. Tapi saat penjajah datang, mereka bukan cuma ambil rempah, mereka ambil cerita kita. Cerita, ya, cerita bahwa kita pernah jadi jantung jalur sutra laut. Itu yang paling ditakuti penjajah. Kalau kita tahu betapa hebat nenek moyang kita dulu, kita nggak bakal tunduk. Nala Teh Jiang rasanya seperti ditusuk dari dalam. Bukan karena malu, tapi karena marah. Ia sadar, ayahnya mati bukan karena penyakit, tapi karena terlalu tahu dan mencoba membangunkan sejarah yang sengaja ditidurkan. Sampai suatu hari, ia menemukan surat tua. Tinta hampir pudar, tapi masih bisa terbaca. Jika kami tenggelam, maka tenggelam pula naskah kejayaan kami. Bukan karena kalah perang, tapi karena mereka menghapusnya. Bukan karena kami lemah, tapi karena mereka takut kami tahu siapa diri kami. Surat itu ditandatangani Putra Laut, 1421 M. Bukan nama, tapi gelar. Dan Nala yakin itu leluhurnya. Malam itu, ia naik ke atas jung besar yang tersisa. Dinding kayunya sudah retak, layar sobek, tapi jiwanya menyala. Dia bakar dupa. Dia tabuh kendang kecil warisan ayahnya, dan ia bersumpah di bawah langit. Jika sejarah kalian dihapus, maka aku akan menulisnya ulang. Bukan di buku, tapi di kepala anak-anak negeri ini. Ia bukan sejarawan, bukan guru, tapi ia tahu. Tugasnya sekarang adalah menyambung cerita yang hilang. Karena kalau kita terus percaya kita kecil, maka selamanya kita akan dijajah oleh rasa minder. Jalur sutra laut bukan cuma jalur dagang, itu jalur harga diri. Dan sejarah kita bukan dimulai dari dijajah, tapi dari memimpin peradaban dunia. Saat banyak bangsa bahkan belum tahu cara berdagang pakai kompas. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Mau terus lupa atau mulai bangun lagi? Tertarik dengan sejarah Indonesia lainnya? Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk konten menarik berikutnya.